Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam pelaksanaan program Komunitas Belajar Semaju SD Negeri 7 Pangkalan Baru. Hari ini yang akan mengisi pemateri kita yaitu Bapak Indra Septiadi dengan agenda program RTL peserta PKG PJOK dengan tema Sejiwa Kriya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata sambutan kepala sekolah dalam hal ini akan disampaikan atau akan diwakilkan oleh Bapak Amiruddin SPD. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator ya. Maaf ya, ada salah dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul ya di ruang live kita atau komputer kita dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan komunitas. Salawat serta salam selalu curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah umat yang mendapat selamat dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, karena dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah akan bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada undangan ya dari K3S untuk mengikuti kegiatan persiapan PGRI ya untuk Kecamatan Pangkalan Baru ya. Di sini saya mewakili beliau Kepala Sekolah. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Indra ya, yang telah memfasilitasi kegiatan kompel ini ya, di mana beliau adalah salah satu program RTL beserta PKG PJOK dengan tema Sejiwa Kriya ya. Jadi kepala sekolah dalam hal ini bersama guru-guru sangat mendukung sekali kegiatan ini ya, karena kita ketahui bahwa kegiatan ini sangat positif ya bagi kita, terkhusus bagi para guru selaku pendidik ya. Jadi dalam hal ini mungkin kita tidak berpanjang lebar kepada Bapak Indra, semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Kami berikan waktu yang seluas-luasnya ya, dengan harapan semoga dengan mengikuti kegiatan kompol ini menjadi sumber ilmu ya bagi kita, terutama bagi pendidik ya, yang nanti kita mungkin bisa kembangkan ya bagi wali kelas masing-masing dalam kelas masing-masing untuk peserta didiknya ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Indra. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik ya. Mungkin itu harapan dari kepala sekolah beserta guru yang duduk pada. Akhirul kalam, wassalamualaikum
Terima kasih kepada Bapak Amiruddin atas sambutan yang telah disampaikan. Tidak memakan waktu yang panjang, kita langsung saja. Mari bersama-sama mendengarkan penyampaian materi dari Bapak Indra dengan tema Sejiwa Kriya. Kepada Bapak Indra, disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator kita ya, Ibu Munawara yang sekaligus sebagai ketua kombel kita ya di sekolah ini sudah memfasilitasi kegiatan ini. Pak Amiruddin, wakil kepala sekolah ya, sekaligus ketua kombel kita ya, kombel belajar. Wakil ya, wakil, ketua dan wakil. Pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru rekan sejawat ya sudah meluangkan waktunya untuk undangan kami di lab digital ini ya dalam acara dimasukkan dalam program kombel ya komunitas belajar yang mana saya sebagai pemateri sebenarnya bukan pemateri tapi saya hanya memaparkan program ya program kerja di mana saya mengikuti pendidikan ya peningkatan kompetensi guru PJOK yaitu PKG ya. Nah di sini kami sudah masuk ke tahap akhir ya dan ini adalah salah satu tugas akhirnya di mana di modul 3 ini kami disuruh menggerakkan komunitas belajar berkolaborasi ya dalam pembelajaran project based learning. Nah, itu. Makanya kami disuruh membuat rencana tindak lanjut. Izin di depan. Nah, di tugas akhir ini ya, saya membuat rencana tindak lanjut ya untuk berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah ya, yang mana komunitas maju ya, Semarang untuk maju, SD Negeri 7 Pekanbaru. Nama programnya saya bikin Sejiwa Kriya, biar lebih menarik sedikit ya. Apa itu Sejiwa Kriya? Nah, Sejiwa Kriya ini sekolah sehat, jiwa raga, kreatif dan inovatif. Nah, di sana nanti ada kegiatan senam kebugaran, sarapan sehat. Nah, terus kreativitas anak-anak, inovasinya, terus ada kita targetnya sekolah tanpa bullying, ya. Di akhir program ini ya, hasil proyeknya itu yaitu pameran poster anti bullying dan festival olahraga. Nah, yang melatar belakangi terjadi program ini ya, yang pertama yaitu visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Otomatis program ini akan melibatkan komunitas belajar sekolah ya dalam pelaksanaan programnya. Targetnya ya apa? Peserta didik sekolah SD Negeri 7 Pekanbaru. Nah, yang kedua yaitu adanya perilaku malas gerak ya. Di mana sekarang yang keren namanya mager apa major ya? Mager ya. Dampak pengaruh dari gadget ya. Apalagi dunia digitalisasi sekarang kan mudah sekali akses yang didapatkan oleh anak-anak kita ya. Apalagi sekarang banyak yang jadi tren ya, yang ngasuh budak itu bukannya orang tua lagi tapi handphone ya. Banyak terjadi gitu. Selanjutnya SD Negeri 7 Pekanbaru ya memiliki semua aset menurut saya, karena aset sekolah yang mendukung sekolah itu ada 7 ya. Ada manusianya, ada aset sosialnya, politik ya, fisik, lingkungan ya, finansial yang berkontribusi positif terhadap program. Nah, di sekolah kita alhamdulillah semua aset itu sebenarnya terpenuhi. Selanjutnya program ini
sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek ini bisa masuk ke P5 dengan tema itu tadi, sekolah sehat jiwa raga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, melalui tergerusnya moralitas pada peserta didik menjadi perilaku bullying rentan terjadi. Karena itu pendidikan moral dianggap sangat krusial untuk mencegah bullying, ya. Ada ini. Nah, ada tadi pameran poster anti bullying. Nah, ini salah satu latar belakangnya, ya. Tergerusnya moralitas anak kita. Terus yang keenam, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi choice dan ownership, ya, untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuan program yang saya rencanakan, yang saya buat, ya. Yang pertama yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Terus untuk mewujudkan peserta didik yang aktif, ya, produktif, raganya sehat, ya, jiwanya juga sehat, terus dia kreatif dan inovatif. Yang keempat, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika moralitas yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama. Dan yang kelima yaitu mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik, yaitu dengan pendekatan student agency yang melalui program yang berpihak. Nah, student agency ini maksudnya itu anak itu memiliki rasa, ya, memiliki rasa ini milik saya, program ini milik saya. Jadi pembelajaran dia atur sendiri melalui choice dan ownership. Jadi ownership tadi dia memimpin pembelajarannya, ya. Jadi dalam satu kelompok nanti anak itu ada yang memimpin. Nah, di kepemimpinannya itu nanti programnya mau kemana? Misalkan tadi kan adanya poster bullying. Jadi dalam satu kelompok itu mereka nanti berdiskusi, ya, menyampaikan voice-nya, ya, bersuara. Terus choice-nya mereka memilih, menentukan poster apa yang akan diselesaikan nantinya. Nah, disitulah yang namanya student agency. Dia mengakomodasi juga pilihan anak itu. Jadi semuanya yang menggerakkan anak itu, ya, kepemimpinan dalam pembelajaran mandiri. Itu student agency. Nah, ini capaian program. Yang pertama capaiannya yaitu pembelajaran PJOK dengan pendekatan SCL, apalagi SCL. Nah, SCL ini sama, cuman gayanya ya. SCL ini student centered learning. Jadi artinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di dalam SCL tadi yaitu mengandung student agency. Dalam student agency itu ada lagi yang namanya choice, voice dan ownership. Nah, itu. Jadi semuanya termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi, ya. Semuanya berpusat pada peserta didik. Terus peserta didik itu yang menentukan, kita guru hanya menjadi fasilitator. Apa saja kebutuhan peserta didik saat dia mengerjakan proyeknya nanti. Jadi kita guru sebagai fasilitator. Apa yang dibutuhkan, apa yang mau ditanyakan. Nah, nanti kegiatannya itu, prosesnya itu mereka sendiri yang mengatur. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama berdiskusi bersama pimpinan, guru, staf, dan peserta didik. Sebenarnya peserta didik tapi sudah pulang, ya.
tentang rencana realisasi program Sejiwa Kria. Nah, sebenarnya ini di tahap ini, tapi berhubung waktu dan kepala sekolah juga tidak sempat, kita bisa mendiskusikan ini nanti. Setelah pemaparan ini baru kita berdiskusi. Nah, ini dilaksanakan ini pekan kedua November tadinya saya rencananya begini, tapi kemungkinan ini akan mundur karena kita sebentar lagi mau ujian akhir ya. Jadi nggak mungkin jalan program ini di bulan-bulan ini karena program ini berjalan itu selama 5 pekan direncanakan. Tapi bisa kita diskusikan lagi kan. Nah, di tahap ini guru PJK sebagai saya ya sebagai pelopor untuk melibatkan diskusi rencana program ke depannya. Terus selanjutnya di minggu selanjutnya minggu keempat nih, materi kebugaran jasmani, gizi seimbang, pencegahan bullying, pelatihan senam dan proyek poster anti bullying. Nah, di sini guru sebagai fasilitator nih, sebagai pemateri. Jadi kita nanti membuat materi yang akan disampaikan kepada murid, proyek apa yang akan dilaksanakan. Nah, sinilah kita nanti membuat materi. Selanjutnya itu masuk ke pelaksanaan. Ya, di sini ada senam kebugaran ya. Setiap Jumat juga kita 2 pekan sekali ya melakukan senam. Nah, ditambah nanti setelah senam itu sarapan sehat. Nah, setelah itu baru masuk materi poster anti bullying. Nah, di sini nanti ya guru PJK dan fasilitator memantau kegiatan proyek poster. Ini sudah mulai nih. Di minggu ketiga ini anak itu sudah mulai menentukan poster apa yang akan dibuat nih. Ya. Poster apa yang akan dibuat, kita sebagai guru hanya memfasilitasi ya, apa yang kurang, apa yang baik, mau di mana. Dilanjutkan dengan minggu selanjutnya ya, pekan kedua Desember ya. Ini tadinya saya buat seperti ini. Ini sudah masuk pelaksanaan senam bugar juga ya, minggu selanjutnya dengan sarapan sehat. Nah, disinilah pembuatan poster anti bullying sekaligus mempersiapkan untuk festival olahraga tradisional dan pameran poster anti bullying. Nah, dalam festival olahraga tradisional nanti anak-anak itu juga kita suruh memilih ya olahraga tradisional apa yang akan dibuatnya. Jadi kalau dalam festival olahraga nanti itu ada lagi yang namanya SEM ya, sport edukasi model. Jadi dalam SEM itu anak-anak itu membuat seperti turnamen kecil, tapi dialah anak itu sendiri yang menjadi panitianya, menjadi wasitnya, jadi tim pelatihnya, ya, pemainnya. Jadi dibuat sedekat mungkin dengan kehidupan nyata. Jadi nanti saat mereka sudah masuk SMP, SMA, di posisi itu kan setiap akhir semester itu kan ada class meeting namanya kan, pertandingan antar kelas. Nah, mereka sudah membiasakan diri. Di situ dia membuat turnamen. Nah, puncaknya di minggu kelima ini ya, pelaksanaan festival olahraga tradisional itu ya, di sana nanti ada pertandingan olahraga tradisional yang sudah ditentukan oleh peserta didik. Terus dengan pameran poster yang tadi direncanakan yang dibuat di minggu ketiga tadi ya. Di sini puncaknya pameran poster dan terus kita evaluasi bersama di komunitas belajar. Nah, di sini rencananya saya nanti untuk pamerannya mungkin di ruang digital kita ya, ruang lain bisa, karena nanti lapangan rencananya mau untuk festival olahraga tradisional. Nah, ini kan rencananya tadi 3 Desember, pekan ke-3 Desember, tapi kita sudah kayaknya sudah ujian ya. Jadi program ini mungkin akan tertunda di semester genap ya, di tahun depan. Tapi rencana ini harus dipaparkan sekarang. Nah, struktur program dan mitra kompel. Ya, waktunya di mana? Nah, waktu program ini akan kita laksanakan sebenarnya tadinya saya buat November dan Desember selama 5 pekan ya.
meliputi tahapan sosialisasi pelaksanaan, ya. Tapi ini mungkin akan mundur, ya. Terus tempatnya di mana? Tempatnya tentu saja di sekolah negeri SD 7 Pekanbaru, ya. Di mana di sana nanti ada festival olahraga, ada pemberian materi di kelas, musola, bisa yang anti bullying nanti ya di musola. Terus ini pameran poster anti bullying tadi di lab digital kita, ya. Targetnya tentu saja target peserta yaitu seluruh peserta didik jenjang kelas 5 dan 6 dulu di fase C untuk tahap awal, ya. Jumlah peserta didik kurang lebih 108 orang dengan rentang usia rata-rata 10 tahun di kelas 5A, 5B, dan 6A, 6B. Jadi untuk program ini hanya 2 jenjang, 1 fase, fase C, kelas 5 dan 6. Nah, peran komunitas belajar dan kawan-kawan guru rekan sejawat ini apa saja? Ini nanti bisa kita diskusikan lagi, ya. Ini hanya roadmap yang saya bikin, ya, peta jalan pemikiran saya. Komunitas belajar sekolah semaju sebagai mitra utama tentu saja, ya, dalam pelaksanaan dan evaluasi. Jadi di komunitas ini nanti Ibu Ketua nanti kita akan bikin panitia kecil, ya, panitia kecil yang mengkoordinasi, koordinator tentang poster bullying-nya, tentang sport edukasi model SEM dalam festival olahraganya, gitu, ya. Nah, di sini yang terlibat, ya, ada di sini saya buat Ibu Munawara, Pak Indra, saya sendiri, ya, Pak Amir, Ibu Christine, Ibu Wiwi, Ibu Dewi, dan Pak Jumhori sebagai kepala sekolah, ya. Nah, ini rencananya akan menjadi tim penyusun model P5, ya. P5-nya yang hanya seputar ini tentang program ini. Tadi ada anti bullying, ya. Ada lagi tentang kesehatan nantinya, ya. Nah, nanti dipecahkan di sini, ya. Nah, Ibu Munawara juga terlibat, ya, Ibu Sri, Ibu Utari, Ibu Christine, Pak Amir, dan Pak Reza sebagai pendamping proyek, ya, sebagai pendamping proyek bersama saya tentunya, ya. Pendamping proyek atau fasilitator setiap kelompok anak tadi, ya. Nah, ini mapel-mapel yang berkolaborasi, ya, yang kita ajak kolaborasi. Ada mapel PAI, ya. PAI ini pendidikan agama Islam kalau belum berubah, ya. Belum berubah, PAI. Nah, ini ada Pak Amir, Pak Reza, ya. Tentu saja dibantu dengan wali kelas 5 dan 6, ya. Di sini saya pecah, ya. Kelas 5 1 Ibu Sri dan kelas 6 1 Ibu Christine. Nah, di sini nanti tim kecil ini berdiskusi, ya, mengembangkan materi dan menilai terkait akhlak sesama manusia, toleransi dan interaksi sosial. Jadi kita menilai anak nih, batas mana nih. Dari sini nanti barulah pendamping proyek ini. Di sini ada Pak Amir, Pak Nizar, ya. Mungkin nanti untuk moralitas anak, toleransi, termasuk juga anti bullying, memetakan materi apa nih yang menarik untuk anak dan bisa dimasukkan ke dalam proyek pembuatan poster bersama wali kelas nanti, ya, poster anti bullying. Nah, itu di sini. Nah, saya sendiri guru PJOK, Ibu Wiwi, ya, wali kelas 5 dan 6. Nah, di sini ada Ibu Munawara dan Ibu Kari. Di sini kita mendiskusikan, mengembangkan dan memberikan materi dan menilai terkait kebutuhan energi tubuh, gizi seimbang, dan pengaturan pola makan. Nah, nanti kita susun materinya apa saja yang dibutuhkan tubuh dalam satu hari, gitu kan. Terus pola hidupnya bagaimana, ya. Nah, nanti kita diskusikan di sini, ya. Makanannya setiap hari bagusnya apa. Jadi di sini mungkin nanti akan saya selipkan program kebugaran jasmani, ya, di mana nanti setiap pagi misalkan anak bangun jam 5 itu jogging misalkan 15 menit atau 10 menit sebelum sekolah. Nah, ditambah lagi nanti ada kebutuhan gizi seimbang. Nah, di sini nanti
Tim penanggung jawabnya Ibu Wiwi, ya, wali kelas 5 dan 6, Nawara dan Ibu Tari, termasuk SD. Nah, kalau di Kompol Semaju dan panitia kecil, ini yang saya sebut tadi Kompol ya, panitia kecil, kita membuat panitia kecil. Nah, komunitas belajar semaju, ya, saya sendiri, Indra, Ibu Munawara, Ibu Tari, Pak Amir, Ibu Wiwi Dewi, di sini akan mendiskusikan bersama, mengembangkan dan memberikan materi dan menilai pembuatan terhadap pameran nanti, rencananya akhir untuk ini itu kegiatan akhir, ya, pameran posternya nanti, skemanya gimana, nanti kita bikin rembulan bersama. Nah, kalau di sini saya sendiri, tapi ini dengan wali kelas ya, dari kelas 6, mengembangkan, memberikan pelatihan dan menilai tentang kebugaran kepada peserta didik. Dan nah, ini acara puncaknya ini ya, hasil program tadi, Festival Olahraga Tradisional. Ya. Nah, ini kapasitas kelas dan sekolah. Ya, yang saya bilang aset itu sebenarnya sekitar ada 7 ya. Kita memiliki hampir semuanya. Ya, yang pertama manusia ini ya tentu saja guru, ya, guru, kepala sekolah, tenaga pendidik, ya, teknik, operator, semuanya. Warga sekolah itu termasuk tetangga masyarakat sekolah itu termasuk aset modal manusia. Ya. Terus ada aset modal sosial politik. Nah, sosial politik bisa bekerja sama dengan paguyuban, ya, paguyuban kelas, ketua komite. Bisa juga kita berkolaborasi dengan misalkan tokoh masyarakat, ya. Sosial politik. Dalam politik ini ya tentu saja kebijakan, ya. Politik itu kebijakan pemimpin yang pro terhadap program, dan alhamdulillah pemimpin kita ya sangat pro sekali, ya. Tidak ada program pun diadakan di Sumatera. Saking pro-nya. Nah, ini sudah memiliki kita ya, mampu menjalin mitra dengan pihak lain ya, komite ya, komunitas belajar, terus ada kombel, ada paguyuban ya. Nah, terus aspek aset modal ya, agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang taat beribadah, budaya selawang sementang, ya, gotong royong yang masih terawat dengan baik ya. Tentu saja kita memiliki aset ini. Terus aset lingkungan dan fisik. Nah, aset lingkungan fisik ini ya lingkungan sekitar sekolah. Kita memiliki lapangan bola, ya. Terus perkebunan juga dekat. Hampir ya 78% atau 80% kita sudah kuat di aspek modal lingkungan dan fisik. Fisik ini kita alhamdulillah sekarang lab digital kita sudah ada. Ya, digital sudah ada, terus alat-alat peragam PJOK sudah ada juga, alhamdulillah lumayan lengkap ya, tinggal sedikit yang belum ada. Nah, ini yang paling penting ini. Program itu yang paling penting finansial. Aset finansial kita ada kan? Ya ada. Buben ya, ada ya. Aset finansial. Termasuk aset finansial sekolah itu ya. Ya, aset sekolah itu finansial. Dana bos, ada bos kinerja juga, ya. Nah, ini semua bisa menjadi kekuatan sekolah, ya. Inilah yang dibutuhkan untuk menunjang program yang apapun programnya yang akan kita laksanakan, kita harus melihat aset ini, ya. Jadi kalau kita tahu aset ini, kita bisa membuat program di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ya, contohnya kolaborasi misalkan pembelajaran PJOK dengan pembelajaran misalkan bahasa atau matematika, kita jalan ke kebun misalkan kan, atau biologi itu kan, kita sambil jalan untuk kesehatan kebugaran jasmaninya dapat, terus dalam perjalanan ke kebun itu nanti anak bisa diselipkan pembelajaran biologi, entah itu tentang flora ataupun fauna. Nah, ini yang bisa kita kolaborasikan.
Ini sudah berjalan, yang paling penting itu pasti rencana evaluasi. Ya. Apapun rencana kegiatan itu harus ada evaluasi, ya, evaluasi atau refleksi. Ya. Oh iya. Modelnya saya cari itu susah itu. Model-model internasional. Ya. Nah ini, ya rencana evaluasi itu ada pepatah yang mengatakan pembelajaran tanpa refleksi itu sia-sia. Ya. Tapi refleksi tanpa pembelajaran itu bisa menyesatkan. Jadi apapun kegiatan kita harus ada refleksi dan evaluasi. Ya. Nah, ini kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi, ya, bersama sebenarnya pimpinan paling penting, ya, guru serta perwakilan peserta didik. Jadi peserta didik itu sebenarnya terlibat, ya, karena mereka yang menjalankan program, kita hanya fasilitasi saja. Nah, terus bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung, ya, kepada perwakilan guru, staf atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program yang sudah dijalankan atau sedang berjalan. Nah, evaluasi dalam bentuk angket melalui form juga bisa didistribusikan dan diisi oleh pimpinan guru, ya, pimpinan kepala sekolah, guru, staf, peserta didik maupun orang tua peserta didik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program Sejiwa Krida ini. Oke, tantangan. Nah, ini tantangan yang saya perkirakan yaitu yang pertama itu kesibukan mengajar guru, ya. Guru yang terlibat sehingga tidak maksimal dalam menjalankan program, ya. Karena kita tahu sendiri, ya, semuanya sibuk dengan guru-guru merdeka, ya. Terus, cuaca ini juga termasuk tantangan kita karena cuaca sekarang tidak menentu, ya. Kemarin sudah masuk musim hujan, sekarang sudah panas lagi. Tapi nggak tahu mendungnya terus, gunturnya terus, ya. Nah, faktor ini bisa mengakibatkan pelaksanaan senam, kebugaran atau festival olahraga bisa saja tertunda. Tapi sebelum ini terjadi memang sudah tertunda, ya. Karena kita sedang mau ujian. Jadi sebelum waktu hujan ini kita sudah menunda di pembelajaran semester genap. Ya, karena kita tidak mungkin lagi melakukan proyek karena sudah di akhir semester, ya. Nah, terus sebagian peserta didik tidak mampu membawa bekal dengan komponen gizi seimbang. Nah, ini nanti takutnya nanti program yang sudah kita susun yang tadi dengan Ibu Tari, Bu Tiwi, ya, menentukan gizi seimbang, ya, takutnya nanti kemampuan orang tua, ya, tidak memadai. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama, ya tentu saja kalau kesibukan mengajar tidak sempat karena hujan atau apa, yang mengatur ulang jadwalnya, ya. Jadwal pelaksanaan program juga tidak mengganggu jam mengajar guru yang terlibat. Nanti kita diskusikan di sini, ya. Untuk mengatur jadwalnya itu, yang pastinya harus KBM, ya. Tidak bisa kalau kegiatan kita kumpul kan setelah KBM kalau bisa dilaksanakan. Tapi kalau proyeknya itu targetnya peserta didik, ya tentu saja dalam KBM. Nah, terus mengatur ulang jadwal pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi cuaca, ya, mengacu pada data BMKG. Jadi kita harus intip-intipnya BMKG bulan-bulan ini hujan, panas atau gimana. Ya. Terus sekolah dapat menyediakan paket sarapan gizi. Nah, ini kita diskusikan nanti kalau misalkan seandainya peserta didik tidak mampu, ya, menyiapkan bekal dan komponen gizi seimbang yang sudah kita tentukan, ya, kita sosialisasikan, ya, mungkin kita bisa rembuk nih dengan Ibu Bendahara, ya, yang aset finansial tadi, ya. Sekolah dapat menyediakan paket sarapan gizi, apalagi sekarang program Pak Prabowo, ya, sarapan bergizi, ya, susu gratis. Nah, itu nanti bisa kita, ya, cari mitra gitu, ya. Kita cari mitra, misalkan nggak cukup finansial di sekolah, ya kita cari kerjasama uang. Sekarang itu ada kegiatan di Batu Lubang itu SMP apa Batu Lubang? SMP 2 dengan
Prabowo itu sudah jalan, ya, makan gizi melalui Brimopri. Nah, kita bisa cari tahu itu apakah mereka memang dapat mandat dari pemerintah pusat kan untuk menyalurkan program makan bergizi, makan gratis ini ya. Nah, kita bisa kerjasama ke situ untuk melengkapi paket sarapan gizi seimbang. Kalau memang dana finansial aset kita tidak mencukupi, kalau disinggung finansial langsung remote kalau disinggung. Karena ini untuk sekolah kita juga ya. Nah, yang terakhir terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa. Oke, silakan untuk tanya jawab tentang program ini. Sebenarnya ini program jangka pendek. Program jangka panjangnya sebenarnya saya sudah bikin konkret-konkretan, ya. Tapi tentu saja mesti bagusnya kalau ada kepala sekolah, jadi langsung eksekusi, ya. Oh ini cocok, ini tidak. Nah kalau program yang satu lagi itu saya bikin untuk program unggulan sekolahnya, jadi berjalan setiap tahun, setiap tahun. Kalau di program ini kan hanya 5 pekan. Jadi project itu bisa 5 pekan, bisa 1 minggu, bisa 1 semester, ya. Bisa juga 2 semester, ya. 1 tahun ajaran, dan itu tergantung kita mengemasnya. Projectnya bagaimana? Tentu saja project ini nggak bisa berjalan sendiri, harus kolaborasi. Nah, alhamdulillah sini komunitas belajarnya sangat aktif sekali dan sangat dekat, erat, ya, saling mendukungnya. Ya, itu salah satu modal kita. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Ya. Yang ingin berdiskusi, menanyakan apa saja tentang kegiatan program ini silakan. Disinilah tempatnya ya. Saya buat rencananya tadi itu kan minggu pertama itu mendiskusikan langsung kan. Bagaimana? Silakan teman-teman. Ya, untuk Bapak Ibu, apabila ada suatu hal yang ditanyakan, dipersilakan. Karena kita sudah masuk ke sesi diskusi. Karena masukan Bapak Ibu itu sangat berarti dalam program ini ya. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia ya, apa itu buruk semut jauh di ujung laut nggak kelihatan ya. Gak jadi pelupuk mata, gak jadi pelupuk mata, gak jadi pelupuk mata, gak kelihatan, semut di ujung laut kelihatan. Nah kadang-kadang kita sebagai pemateri atau pembuat program ini nggak bisa melihat detail yang mana yang bagus dan yang mana yang tidak, yang mana yang bisa diperbaiki ya kita perbaiki. Makanya masukan, kritikan itu sangat diperlukan. Kalau kami tidak akan menggunakan kalau ada yang kritik. Silakan, Pak. Izin Pak, Bapak Ibu ya, mungkin di sini bukan ini sekitar masukan menilai terkait jadwal kegiatan 2002. Kita tahu bahwa kita ini udah mau menghadapi ulangan ini ya, semester pertama ya. Nah jadi mungkin kegiatan kita sangat banyak ya untuk persiapan membuat soal segala macam. Nah kan untuk kegiatan ini festivalnya kalau bisa kan Desember itu kan sebelum penerimaan rapor itu kan itu biasanya ada waktu-waktu yang longgar gitu. Kalau bisa diposisikan di waktu itu ya kita boleh geser di situ misalkan untuk kegiatan bazar apa segala macam tadi ya. Nah karena kalau yang untuk saat ini mungkin guru-guru ya termasuk kita juga mau ya, persiapan soal-soal untuk menghadapi ulangan ya.
mungkin itu terkait masalah rundown untuk jadwal kita ya untuk kegiatan beberapa yang ada ini. Ini program sangat luar biasa yang telah dipaparkan oleh Pak Indra tadi, cukup bagus dan ini insya Allah menjadi referensi kita juga ya ke depan. Bagaimana kalau kita mau membuat program ya sesuai dengan mampu yang kita mampu ya. Misalkan kita dengan Pak Mizan, guru agama ya, mungkin ini bisa kami adopsi nanti Pak Indra ya kegiatan ini ya. Kami mohon juga ya istilahnya tuh kebersamaan seperti ini ya di kompor kita ini ya, karena kita tetap solid. Luar biasa SD dulu ini, saya pun sangat mengapresiasi ya rekan-rekan kerja ya. Di sini kita nggak ada yang istilahnya nggak tahu sebetulnya, kita semuanya bisa pokoknya. Kata Pak Indra tadi, selagi kita mau bersama ya, yang mungkin yang punya kelebihan di bidang ini ya kita berbagi di kompor ini lah tempat kita berbagi ilmu ya. Mungkin itu Pak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Min. Kalau dimajukan di akhir semester misalkan ya, kayaknya nggak bisa karena program itu PJBL itu program project based learning itu yang dinilai itu sebenarnya bukan produknya, tapi prosesnya. Itu yang sebenarnya yang kita tekankan. Nah, kalau kita tidak melewati prosesnya itu ya sia-sia. Karena project based learning itu memberikan pengalaman langsung, pengalaman pembelajaran yang bermakna. Jadi dia yang mengalami, ya, dia yang melakukan. Nah, hasilnya itu mau bagus mau tidak, yang penting dia mendapat pengalaman. Misalkan dalam menentukan program poster bullying, ya, unsur-unsur apa saja yang akan ditampilkan di poster mereka yang menentukan. Ya. Jadi mereka itu diajak bergerak mandiri, nah, di STL, Student Central Learning. Jadi mereka yang menentukan apa nih poster apa yang mau dibikin, BPK apa kan. Tentu saja kita fasilitator itu yang biar tidak melenceng kemana-mana. Nah, itu fasilitator. Apa yang dibutuhkan anak kan? Misalkan, oh ini sudah keluar jalur, kita yang menguruskan lagi. Kita hanya mendampingi. Nah, hanya itu. Jadi semua pembelajaran itu murni dilakukan oleh peserta didik. Jadi memang prosesnya itu yang kita tekankan supaya dia mendapatkan pengalaman langsung. Misal ada pembelajaran yang lain misalkan ya, tentang membuat produk atau apa kan. Nah itu pun ditekankan itu prosesnya, jangan hasilnya bisa dibantu nanti oleh orang tua, ya kan? Tapi dia tidak mendapatkan pengalaman itu. Oh, buat dodol ini gimana? Ambil dulu ubi ya kan? Ada misalnya kan, cabut dulu ubi ke kebun, dapat pengalaman dia cabut ubi di kebun kan? Terus gimana buka ubi ini kulit kan? Dibuka, walaupun ya tidak seberapa, tapi pengalaman untuk anak itu sangat berharga. Jadi dalam pembelajaran itu, terutama di project based learning itu, memang yang ditekankan itu adalah prosesnya, supaya anak itu mendapatkan pengalaman nyata yang mendekati kehidupan nyata. Memang disangkutkan ke situ Pak, supaya nanti setelah pendidikan mereka bisa berjalan. Oh, kemana nih buat ini dodol misalkan, buat donat dari ubi dari apa itu. Kalau kita paksakan dalam, karena kegiatan-kegiatan kan banyak kan, sudah gurunya sempat bikin soal persiapan penilaian akhir semester, ya. Terus anaknya juga pun harus disiapkan untuk ujian akhir. Makanya tadi saya sudah menyampaikan di awal, program ini kemungkinan bisa dilaksanakan di awal semester genap nanti, ya, di tahun depan. Mungkin itu. Jadi anak itu memang benar-benar mendapatkan pengalaman yang
Yang difokuskan itu ada empat wilayah, Batu Gelubang, Nameng. Nah, sementara kades kita mengambil tentang makanan sehat dan bergizi. Ini langsung dari Kementerian Desa nih. Nah, tapi dorangnya baru nak sosialisasi apa kunjungannya tanggal 16 November nih kunjungannya. Cuma istilahnya kata Pak Kades lo pasti lain, tapi Pak Kades tadi lah oke lah maksud untuk makanan sehat dan bergizi itu. Nah Pak Kades tuh fokus untuk ke SD kita. Bagus tuh. Nah, itulah. Nanti saling berintegrasi kan, saling berkaitan. Mulai dari Pak Kades tanggal 16 nih baru kunjungan. Nah, kalau dari halaman katanya kunjungan tuh lo pasti lo tapi nggak fokus ke SD ini apakah di lapangan desa apa langsung ke SD katanya. Itulah. Makanan sehat dan bergizi yang diambil untuk desa kita nih. Itulah kabar bagus dari Pak Kades. Alhamdulillah kan. Jadi aspek lingkungan itu politik tadi sangat mendukung di sekolahnya. Terima kasih Ustaz, informasi yang sangat baik dan berharga ya untuk kita semua. Jadi program kita ini alhamdulillahnya saling bersinggungan dengan programnya Presiden, ya, makanan bergizi. Jadi politik, aspek politik dan lingkungan tadi jadi sangat mendukung program ini ya. Tadi kita sudah merancangkan ya makanan sehat, sarapan sehat. Alhamdulillah kalau memang itu terjadi ya sangat baik sekali untuk kita ya, positif sekali. Jadi program pertama yang untuk makanan sehat insya Allah akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadi bukan aman bukan. Mudah-mudahan. Wana, berharap saya sama tahu bahasa dikitku kan. Yang pertama itu peserta didik siswa yang dapat makan bergizi ya. Jadi kalau gurunya masih 50-50 tapi seharusnya guru itu kan contoh ya. Contoh itu harus diberi juga supaya bisa mengimbaskan kepada peserta didik ya kan. Sangat bagus sekali ya. Ada yang lain? Silakan. Ini saya sedikit yang kan program jangka pendek ya. Sebenarnya saya ada rekan-rekan program jangka panjang sebelum kita kepala sekolah mungkin akan saya paparkan juga di sini sekalian untuk masukan pada rekan-rekan tentang sejawat ya. Nah di sini program sekolah karena sudah akhir tahun saya bikinnya untuk tahun 2006 ya. Yang pertama olahraga. Nah ini saya buat untuk program sekolah unggulan kita ya. Kalau bisa dimasukkan dalam KWSP ya. Jadi ini sifatnya tetap. Nah dalam olahraga itu ada olahraga sekolah itu sehat, bersinggungan juga dengan program sejiwa tadi ya. Di sini tujuannya yaitu mengenalkan berbagai pola hidup sehat, tidak hanya makan bergizi. Jadi itu tujuannya. Nah, dilaksanakan itu, ini pemikiran saya ya di pertengahan semester 1 ya, berarti setiap 3 bulan sekali. 3 bulan di pertengahan semester 1. Nah, di sini nanti kita mengadakan sosialisasi sekaligus bisa diselipkan sarapan sehat. Nah itu untuk programnya itu
di pertengahan semester 1. Ya. Terus ada GGB, ya, gaya gerak dan buka. Nah ini tujuannya menumbuhkan minat untuk berolahraga secara rutin. Ini sebenarnya sudah kita lakukan, ya. Diikuti oleh seluruh warga sekolah dan dilaksanakan 2 pekan sekali di pagi hari, yaitu hari Jumat. Ya, senam bersama. Nah itu. Terus ada SSB, ya, sarapan sehat bersama. Tentu saja ini untuk mengenalkan berbagai menu sarapan sehat sambil berinteraksi antara guru dan peserta didik, membuat kedekatan. Ya. Jangan sampai terlalu jauh jarak. Di sini dilaksanakan setelah GGB tadi, ya, setelah senam tadi. Jadi setiap 2 pekan sekali anak-anak itu kan senam. Nah sekaligus setelah senam itu membawa makanan sehat yang bergizi, maksudnya gitu. Nah apalagi kalau memang sudah disediakan dari program presiden tadi, ya. Nah, bagus sekali itu. Jadi kita tidak payah menyuruh anak untuk menyiapkan kalau memang sudah disiapkan. Nah terus ada hari buah. Tujuannya yang mengenal pentingnya mengkonsumsi buah. Nah ini dilaksanakan setiap 1 pekan sekali di hari Kamis. Kalau menurut saya makan buah. Jadi seminggu sekali anak-anak itu diwajibkan membawa buah ke sekolah untuk makan buah. Apapun itu buahnya di hari Kamis. Nah setiap Kamis 1 pekan sekali. Nah pekan olahraga, ya. Tujuannya menumbuhkan sportivitas, kerjasama dan sikap kompetitif, ya, melalui berbagai kegiatan olahraga. Nah ini rencana saya dilaksanakan di akhir semester 2, ya, di akhir semester 2. Ini melibatkan paguyuban, itu opsional. Kalau bisa, jadi kalau melibatkan paguyuban, maksud saya misalkan anak-anak itu diadakan pertandingan apa lah, misalkan bola tampar, ya, atau bidun, ya. Nanti yang ngurus itu pengurus paguyuban. Jadi kita guru tidak terbebani untuk menyelesaikan nilai. Nah itu 1 tahun ajaran 1 kali di akhir semester 2 pas kenaikan. Nah selanjutnya dalam pendidikan kewarganegaraan PKN, upacara sudah kita lakukan setiap Senin, ya, sudah berjalan. Nah terus ini menurut saya harus ada dimasukkan hari merdeka bersama keluarga, ya. Tujuannya yaitu menanamkan rasa cinta tanah air melalui hari kemerdekaan, ya. Di sini seluruh warga sekolah termasuk orang tua memperingati hari kemerdekaan bersama di sekolah. Kemarin kita sudah melakukan 1 kali, tapi sudah itu hilang, ya. Nah terus ada pahlawanku idolaku. Tujuannya mengenal nilai-nilai pahlawan dari pahlawan bangsa, ya. Kegiatannya siswa memperingati hari pahlawan selama 1 hari penuh, ya. Jadi warga sekolah itu di 10 November kalau bisa kita memakai pakaian pahlawan untuk 1 hari, guru dan siswa. Jadi 1 tahun sekali. Nah, terus ini kumpul warga sekolah, ya, saling mengenal, silaturahim antar warga sekolah. Dilaksanakan di awal dan akhir tahun ajaran, setiap keluarga membawa makanan 3 porsi. Sebenarnya di awal tahun itu berarti PPDB sudah selesai, ya, awal tahun dan akhir tahun. Akhir tahun itu pas pemberian rapor. Orang tua kan kumpul tuh. Nah itu bisa dilaksanakan. Nah dalam seni ada program gelar karya. Nah tujuannya mengekspresikan, ya, kreativitas berbagai karya seni maupun prakarya hasil belajar. Jadi misalkan di kelas 1, 2, 3 ada prakarya itu jangan dibuang. Nanti pas ada gelar karya dilaksanakan di akhir semester 1. Nah itu dipajang kayak pameran lah gitu kan di depan kelas masing-masing. Karya yang sudah dihasilkan dalam pembelajaran itu apa saja. Nah itu mungkin itu idenya. Terus ada pentas seni.
kreativitas, percaya diri, kerjasama, dan apresiasi. Ini dilaksanakan di akhir tahun ajaran, ya, melalui penampilan khusus yang disaksikan oleh orang tua. Di akhir tahun pembelajaran berarti kenaikan semester 2. Nah, sebelum pembagian rapat mungkin bisa menampilkan seni tari atau menyanyi, kegiatan itulah. Ya. Nah, dalam pengembangan diri tentu saja kita sudah ada ekstrakurikuler, ya. Terus ayo kenali dirimu, mengenal dan mengelola berbagai macam emosi. Ya, kegiatan dilaksanakan secara rutin sebenarnya sudah masuk dalam 2 pekan sekali Pak Amir di kegiatan apa itu POHIS, ya, pendidikan karakter bisa tuh masuk dan mengenali dan mengelola emosi melalui pendidikan karakter, ya. Nah, ini dalam pendidikan karakter sudah dilaksanakan, ya, 2 pekan sekali di hari Jumat bergantian dengan GGB tadi, ya. Terus mungkin bisa diadakan cinta Al-Quran, Pak Amir, ya, tujuannya meningkatkan kecintaan terhadap membaca Al-Quran. Dilaksanakan misalkan 1 bulan 1 kali, ya, misalkan ini bisa didiskusikan, ya. Dalam 1 bulan sekali bisa ditentukan akhirnya kapan kita sama-sama membaca Al-Quran. Nah, apakah 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, bisa dilakukan. Nah, terus PHBI sudah rutin dilakukan. Nah, ini masuk anti bullying. Selalu penting nih anti bullying, ya. Menurunkan tindakan kekerasan fisik maupun verbal di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan ini dilaksanakan setiap tengah semester. Jadi dalam 1 tahun pembelajaran 2 kali dilaksanakan, entah itu sosialisasi, anti bullying, atau gimana. Nah, itu beberapa program sebenarnya masih ada yang akan dimasukkan. Misalkan program mengenal rumah ibadah, misalnya kelas berapa itu kunjungan ke rumah ibadah, itu sebenarnya bisa dimasukkan. Jadi sekolah itu 3 bulan jenuh belajar, oh ada kegiatan yang merefresh, bikin senang, tidak jadi pengalaman belajar pun mereka mendapatkannya. Tidak hanya full 1 semester, yang paling 17-an, ya kan, KHBN. Nah, kalau kita punya program gitu, anak itu tidak jenuh jadinya. Nanti di pertengahan semester ada kegiatan ini, ya kan? Nanti 2 pekan sekali ada kegiatan ini, 1 pekan sekali ada kegiatan ini. Nah, ini kita bisa diskusikan di lain waktu. Ada lagi yang lain terkait program sejiwa kriya. Mungkin ada masukan Ibu Dewi, Bu Christine, ya, Pak Mezar, Bu Yulis. Sudah cukup. Kalau untuk nanti ini sebenarnya berkelanjutan, ya. Cuman untuk hari ini hanya pemaparan program MTL, rencana tidak lanjut. Nah, program ini dibuat berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Ibu Kompol yang akan menyusun jadwal kita ke depannya itu merefresh kembali, ya. Jadi merefresh kembali pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana sih. Nah, terus dalam pembelajaran berdiferensiasi itu mengandung apa saja, ya, modelnya bagaimana, pendekatannya bagaimana. Nah, nanti mungkin kita susun untuk tahun-tahun ke depan. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi rekan sejawat, ya, sudah meluangkan waktunya. Nah, mudah-mudahan dengan momen ini kegiatan kedepannya itu akan lebih berdampak pada peserta didik tentunya, ya. Kita sebagai guru menjadi profesional, ya, lebih tidak hanya menjadi guru, ya kan? Seperti kata pepatah itu kan, kalau hidup sekedar hidup, nah monyet di hutan pun hidup, ya kan? Kerja sekedar bekerja itu kerbau pun bekerja. Jadi kita kalau bisa tanamkan dalam diri, kalau hanya guru sekedar guru, ya
gimana ya? Akibatnya peserta didik. Kalau bisa melalui kompol kita yang solid, kerjasama tim antar sejawat di SD ini, terus asetnya sudah memadai, ya mudah-mudahan ke depannya kita tidak hanya menjadi guru biasa, tapi guru yang luar biasa. Itu harapan kami. Kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kembali ke Baik, terima kasih Bapak Indra atas materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan kedepannya bisa sama-sama kita laksanakan sehingga tidak hanya berdampak untuk Kombal, tetapi juga seluruh warga SD Negeri 7 Pangkalan Baru terkhusus peserta didik. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Sebelum menutup